Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi Anda. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, kita rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hidup kami adalah anugerah Tuhan, dan sepantasnya lah kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, terangilah jalan hidup kami melalui sabda-Mu. Kami persembahkan doa ini dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang adalah Allah dan manusia sejati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan hidup itu adalah firman yang sejak semula bersama-sama dengan Allah menciptakan alam semesta, segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Rasul Yohanes, adalah saksi mata, saksi-saksi yang hidup tentang keberadaan Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka sendiri telah merabanya, telah menyentuhnya, dan sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi, mereka sudah pasti bersalaman dengan dia dan bahkan merangkulnya sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Hal itu membuktikan bahwa Allah yang ilahi pada suatu waktu dulu telah turun ke dunia ini di dalam putranya Yesus Kristus, putra tunggalnya, yang telah menjadi manusia
terinkarnasi sebagai seorang manusia. Rasul Yohanes menulis suratnya ini untuk melawan suatu ajaran sesat yang telah mulai menyusup ke dalam kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Ajaran itu dinamai ajaran Gnostik, yang artinya adalah pengetahuan. Ajaran Gnostik itu mengatakan bahwa hanya dengan pengetahuan khusus tentang Allah, maka roh atau jiwa dapat menerima kekekalan. Selanjutnya ajaran ini juga mengatakan bahwa yang ilahi tidak mungkin bersatu dengan yang duniawi atau manusia. Mereka mengatakan bahwa yang rohani berbeda tajam, malahan bertentangan dengan materi. Keduanya tidak mungkin disatukan dalam satu wadah. Oleh karena itu mereka menyangkal kebangkitan daging. Untuk melawan ajaran sesat ini, dalam surat-suratnya Rasul Paulus menegaskan bahwa yang ilahi, yaitu firman yang sejak semula bersama-sama dengan Allah, betul-betul telah menjadi manusia. Dan kata Rasul Yohanes, kami adalah saksi-saksinya. Yesus yang hidup di antara manusia adalah Yesus yang disalibkan, mati, bangkit dari kematian, lalu naik ke surga. Dia adalah manusia yang sama. Sebaliknya, ajaran Gnostik yang tadi sudah dikatakan artinya adalah pengetahuan, mengatakan bahwa yang bisa menerima hidup kekal adalah roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu manusia harus mempunyai pengetahuan khusus tentang Allah, dan pengetahuan yang khusus itu membuat hubungan istimewa dengan Allah sendiri. Kalau manusia sudah mempunyai hubungan khusus dengan Allah, dunia materi tidak ada artinya sama sekali. Bahkan apapun yang dilakukan dengan tubuh manusia, ataupun yang dia lakukan dengan materi yang ada padanya, tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap rohnya atau jiwanya. Jadi, menurut ajaran itu, yang penting adalah pengetahuan khusus dengan Allah, pengetahuan khusus tentang Allah, dan hubungan khusus dengan Allah, dan yang lain-lain tidak ada artinya sama sekali. Untuk menentang ajaran sesat ini, Yohanes menulis dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 4, bunyinya, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Selanjutnya, untuk menentang ajaran mereka yang mengatakan bahwa yang terpenting adalah hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan duniawi, yaitu hubungan sesama, sama sekali tidak ada artinya atau tidak penting, karena hubungan yang terpenting adalah hubungan dengan Allah. Maka Yohanes mencela ajaran itu dengan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari surat Yohanes ini? Firman Tuhan dalam surat Yohanes ini mengatakan bahwa kita tidak dapat dikatakan hidup suci hanya karena rajin berdoa, berpuasa, rajin ke gereja, mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang Allah, atau mempunyai pengetahuan rohani yang sangat tinggi dan istimewa. Tetapi sebaliknya,
kita harus hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan mencontoh kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini, yaitu kita harus hidup di dalam persekutuan dengan sesama, saling mengasihi, saling mengampuni, bahkan berdoa untuk musuh-musuh kita. Karena saudara-saudara, cerminan iman kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita saling mengasihi, berinteraksi satu dengan yang lain di dalam kehidupan ini. Kalau dalam ayat Alkitab kita pada hari ini menegaskan bahwa Rasul Yohanes dan yang lain-lain adalah saksi hidup tentang firman yang telah menjadi manusia, kita juga haruslah menjadi saksi-saksi pada zaman kita pada waktu sekarang ini dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, satu-satunya pedoman hidup yang mengandung ajaran kebenaran. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meluruskan pikiran kami tentang firman-Mu yang kami pelajari, yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Dalam kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di Sukabumi. Berkatilah tenaga di Tasir yang bertugas di sana. Mampukan dia melaksanakan pelayanan dengan penuh setia kepada ajaran Tuhan. Berkatilah para penatua dan diakan, pengurus PJJ serta keluarganya, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja Sukabumi, sehingga semuanya sehati sepikir melakukan kehendak Tuhan dengan tidak berbantah-bantah satu dengan yang lainnya. Lindungilah seluruh jemaat Tuhan di Sukabumi, sehingga semuanya luput dari bencana COVID-19 yang melanda dunia pada waktu sekarang ini. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan, dari tingkat yang terendah sampai pimpinan yang tertinggi, yaitu Presiden kami. Tolong mereka semua agar dapat memerintah dengan jujur dan adil untuk semua lapisan dan golongan masyarakat, sehingga terciptalah kedamaian di negara kami ini. Terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, penebus dosa kami. Amin.